Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa thumma ma ba'da. Masyarul muslimin, jemaah salat maghrib, bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dengan pujian kesempurnaan, karena Allah Maha sempurna sifatnya, zatnya dan nama-namanya. Kemudian yang kedua adalah senantiasa kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Masyarul muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membacakan kitab Mukhtasar, kitab yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau ingin membimbing kita ketika kita menghadapi atau ketika kita mendapati perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, sikap yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim, ya bagaimana, ya, apa yang harus kita lakukan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan membagi menjadi beberapa bagian, ya. Di antaranya yang pertama sampai yang ketiga adalah bagaimana seseorang menyikapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebelum mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi perintah-perintah Allah ketika beramal. Dan yang ketiga adalah bagaimana sikap kita menghadapi perintah-perintah Allah setelah beramal. Karena tidak ada keselamatan bagi seorang hamba, ya, kecuali dia harus melewati tiga fase ini. Bisa saja seorang bisa beramal dengan suatu amalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata sebelum beramal dia tidak benar dalam menanggapi perintah tersebut. Atau sebaliknya, kadang seorang sudah mengamalkan suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak bisa menjaga, ya, setelah dia mengamalkan amalan tersebut. Maka sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal, ini dituntun oleh beliau, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, "Fahadhihi al-umur ta'uddu zubdatan 'azimatan wa khulasatan nafidatan jiddan." Perkara-perkara ini yang akan kita sebut adalah perkara-perkara yang besar dan ringkasan-ringkasan yang sangat bermanfaat, yang seyogyanya seorang muslim untuk memperhatikannya dengan perhatian yang sangat mendalam. Yang pertama, hendaklah untuk menghafalnya, ya, perkara-perkara ini harusnya nanti dihafal. Dan yang kedua, memahaminya, ya, tidak cuma hafal tapi harus memahaminya. Yang ketiga, mengamalkan perkara-perkara tersebut. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah menyebarkan perkara-perkara tersebut di tengah-tengah manusia. Nah, dan yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, perkara yang pertama di dalam menanggapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, al-martabatul ula al-ilmu bihi. Yang pertama adalah mengilmui perkara tersebut. Ya, ketika kita mendapati Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk puasa nanti di bulan Ramadan, hal yang pertama yang harus jenengan perhatikan adalah mengilmui tentang puasa. Ketika jenengan mendapati perintah Allah tentang haji, hal pertama yang harus jenengan lakukan adalah apa? Mengilmui tentang haji. Kemudian tentang zakat dan sebagainya. Baca Al-Quran, ya. Sudah apa belum kita mengilmui bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar? Dari sinilah seorang hamba
mereka akan memperhatikan hal-hal yang seharusnya dia lakukan, ya. Dia akan lebih terperinci, sekarang saya harusnya mempelajari apa, seperti itu ya. Tidak kemudian setiap ta'lim dia ikut-ikut saja. Bagus ya, itu bagus, tapi umur kita terbatas ya, sedangkan hal-hal yang perlu kita lakukan, hal-hal penting ya, di antara hal yang terpenting harus kita dahulukan. Maka kita harus mengetahui kadar diri kita, kira-kira ya perkara apa yang harus kita ilmui terlebih dahulu, itu yang kita kejar. Misalkan, oh saya kurang bisa dalam membaca Al-Quran, berarti jenengan fokus cari majelis-majelis ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar ya. Jenengan cari, kalau perlu misalkan mengadakan majelis sendiri di rumah ya, privat, ngundang ustadz ya, ataupun ikut yang sudah ada, demikian. Jadi nggak mengikuti arus ya, pokoknya saya taklim sana, tidak demikian ya. Walaupun itu bagus ya, kalau bisa mengompromikan kedua-duanya, masya Allah, tapi tenaga kita terbatas, umur kita terbatas ya, dan kadang budgetnya juga terbatas ya. Maka kita perlu prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan yang paling penting dalam diri kita. Seseorang punya harta yang berlebih ya, dia ingin zakat, maka segera pelajari tentang zakat. Seorang berdagang, segera pelajari tentang dagang, dan seterusnya. Perkara yang pertama adalah mengilmui perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fal amrul awwalu mimma yajibu alaina nahwa ma amarana Allah tabaraka wa ta'ala bihi huwa an nata'allamuhu ya, mengilmui ya, mendatangi majelis-majelis ilmu. Wa hadza awwalu wajibin wa bihi yubda'u, dan inilah kewajiban yang pertama yang harus jenengan lakukan ya, yang harus jenengan prioritaskan. Ini yang pertama ya. Tapi Ustadz, pengajiannya banyak, bingung ini pilih mana, yang paling kita butuhkan yang mana. Kalau ternyata yang kita butuhkan tidak ada ya, kan sekarang wasail ta'lim itu banyak ya, bisa lewat internet, bisa. Kok nggak pernah hadir kajiannya Ustadz Fulan? Saya juga punya kajian gitu ya, tidak mengapa. Kalau bisa mengkompromikan dua-duanya, masya Allah ya, luar biasa. Dan ini kewajiban ya, yang pertama. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ilmuilah ya, bahwasanya tidak ada sembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan fabada'a bil ilmi, memulai dengan ilmu dulu ya, qabla al-qaul wal amal, sebelum mengucapkan dan sebelum mengamalkan. Walam yata'allam ma nahahu Allah tabaraka wa ta'ala anhu kaifa yaf'al ma'mur wa kaifa yatruk manhi anhu, faqama qil faqidu syai' la yu'tihi. Orang-orang yang tidak memprioritaskan ya untuk mengilmui sesuatu, maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu ya, tidak punya ilmu, dia tidak akan bisa memberikan ilmu atau tidak bisa mengamalkan ilmu. Bagaimana jenengan mengaku ahlu sunnah wal jamaah, beribadah di atas pemahaman para salafus saleh, kalau ternyata kita tidak mengilmui apa yang kita lakukan? Membaca Al-Quran ya, merasa wes sing penting bacaane seperti ini, ternyata bacaan yang jenengan baca misalkan tidak sesuai bacaan yang benar. Ataupun melakukan haji ya, zakat dan sebagainya, ternyata yang jenengan amalkan tidak sesuai. Banyak terkadang ikhwah kita yang sudah ngaji, mereka bersemangat mendatangi majelis ilmu, tapi kebanyakan pembahasan tematik ya, tidak membahas secara urut, secara rinci. Misalkan masalah A ya, masalah B jarang ya. Kadang pembahasannya tentang tematik ya,
kadang malam ini bahas ini, besok bahas yang lainnya lagi. Akhirnya lama ngaji, tapi tata cara dia membaca Quran ya biasa-biasa saja. Lama ngaji tapi cara berdagangnya mungkin ya tidak bertambah wawasannya, ilmunya dan seterusnya. Maka ini hal yang perlu diperhatikan ya untuk diri saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Dan juga ada sebuah ungkapan yang mengatakan kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya dia tidak mengetahui bagaimana cara untuk bertakwa. Maka ilmu itulah cara supaya kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada ilmu tersebut, maka bagaimana kita akan bisa mendapatkannya? Bahkan beliau mengatakan walihadza awwalu wajibin alaina nahwa ma amarana Allah bihi tabaraka wa taala an nata'allamahu. Ya, oleh karena ini hal yang paling pertama dan utama yang wajib, ya, artinya apa? Kalau ditinggalkan berdosa. Bahkan orang-orang yang tidak berilmu dosanya double, ya, karena dia tidak mau menuntut ilmu, kemudian karena apa? Dia tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tidak berilmu. Kalau orang-orang yang berilmu, dia berdosa dituntut karena apa? Tidak mengamalkan ilmunya saja, tapi dia sudah menuntut ilmu, sudah belajar. Kalau justru yang tidak berilmu, dia apa? Dituntut kenapa tidak belajar? Yang kedua, pasti dia tidak akan mengamalkan sesuatu tanpa apa? Ilmu. Nah, maka perlu diperhatikan hal yang pertama yaitu mengilmui apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Oleh karena ini ya datang banyak ayat maupun hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dalam menyemangati kita wa targhib fihi, dan supaya kita mencintai ilmu dan mempelajari ilmu dan menjelaskan keutamaan ilmu, ya, dan menyebutkan faidah-faidah dan buah dan akibat-akibat, ya, faidah seorang itu berilmu. Banyak sekali hadisnya. Salah satunya adalah hadis yang sangat terkenal, ya, hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'un Nawawi. Di sini dipenggal sedikit, diambil sedikit. Kata beliau rahimahullahu taala, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan. Nah, menempuh suatu jalan ini maknanya ada dua, ya. Ada yang konkret, ya, jalan aspal, ya, jalan apalagi jalan ganggang itu kita lalui, ya, dengan motor, dengan mobil, ya. Ada jalan yang kedua yang mungkin belum kita tempuh. Apa itu? Menghafal, sudah menghafal, kadang belum. Menulis, sudah menulis, kadang belum. Itu juga jalan untuk mendapatkan ilmu, ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, salaka tariqan, menempuh suatu jalan itu bukan hanya mendatangi apa? Majelis ilmu, bukan. Tapi jalan di situ juga untuk mendapatkan ilmu adalah menulis ilmu itu, kemudian menghafalkan ilmu itu sendiri. Itu juga jalan untuk mendapatkan ilmu. Penting sekali, ya, permasalahan tata cara dalam mendapatkan ilmu. Kata beliau, kalau sudah ditempuh dua jalan ini, ya, baik dengan kendaraan, jalan kaki, ya, jalan aspal, jalan macam-macam, ya, paving, jalan tanah, ya, udah jarang ya jalan tanah, Pak, ya, jarang sekali, ya. Kemudian yang kedua menulis, menghafal, ya, dan yang lainnya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Baru kemudian Allah akan mempermudah dengan ilmu tadi jalan menuju surga, ya. Tariqan di sini maknanya itu jalan menuju surga. Ada jalan lain selain ibadah kepada Allah? Ada jalan lain nggak kira-kira selain ibadah kepada Allah? Tidak ada, ya. Maka maksudnya dengan jenengan menempuh jalan tadi, menulis, menghafal, sudah paham, ya,
memahami, kemudian digunakan untuk ibadah. Itulah jalan untuk menuju surga. Ya, bukan hanya kemudian mendatangi majelis ilmu, tapi tidak ada jalan untuk menghafal, jalan untuk menulis, jalan untuk memahami, jalan untuk mengamalkan berupa ibadah, yang mana dengan wasilah ibadah tersebut Allah akan menyampaikan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ya, terkadang kita dapati sebagian ikhwah ngaji setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi thariqan ilal jannahnya ini tidak dia dapatkan. Ya, tata cara ibadah ya untuk menyampaikan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tidak tercermin padanya. Mungkin dari sisi ibadah dirinya kepada Allah, ya, interaksi dirinya kepada Allah mungkin ada perubahan, tapi terkadang interaksi antara dirinya dengan manusia tidak tercermin di situ, ya. Karena sesungguhnya ilmu itu ya yang menjadi jalan itu yang dicatat, dihafalkan, dipahami, kemudian diamalkan, yang itu menjadi jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun asalnya kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak akan mendatangkan rahmatnya ya kepada orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kadang sering salah dipahami. Kita masuk surga kan berkat rahmatnya Allah. Jadi tidak usah capek-capek ibadah ini itu ya. Kalau yang penting mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, sudah. Ya, ngapain ibadah capek-capek ya sampai meninggalkan kerja ini ya, meninggalkan demi ibadah ya. Kalaupun tidak mendapatkan rahmat Allah, kamu nggak akan masuk surga. Ini keliru. Justru ya, ibadah kita adalah usaha kita supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Thariqan di sini juga ada targhib. Ya, targhib itu menakut-nakuti ya, ancaman. Ya, harus digunakan untuk ibadah. Ya, targhib. Juga ada targhib, ada motivasi. Selalu ya, Rasulullah SAW itu ketika menyebutkan sesuatu ada ancaman, ada motivasi, ada hadiah gitu ya. Bukan diancam terus ya. Orang kalau diancam terus malah tambah takut, tidak semangat ya. Tapi selain ada ancaman juga ada motivasi ya. Kamu kalau lulus ini nanti dapat sepeda ya, misalkan demikian. Tidak diancam terus, awas kamu kalau nggak lulus ya. Orang malah tambah takut. Dan juga sabda Nabi kita Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diinginkan kebaikan ya, khairan di sini lafadznya nakirah, umum. Kebaikan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, dua-duanya dapat ya. Yufaqihu fiddin, dia akan difaqihkan, dipahamkan di dalam agamanya. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW, beliau senantiasa berdoa setiap pagi. Dan mudah-mudahan jenengan juga terbiasa dengan doa ini ya. Doa setiap habis subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, ini doa yang dilanggengkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang seharusnya kita sebagai umatnya yang mengaku cinta kepada beliau juga melanggengkan doa ini setiap paginya. Dan ada maksud yang tersembunyi di dalamnya. Kenapa Rasulullah SAW di setiap pagi itu senantiasa minta doa kepada Allah dengan doa ini? Permintaan yang pertama apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, pertama itu tidak diminta rizki dulu, tapi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua baru rizqan tayyiban. Dan yang ketiga amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Dijelaskan oleh para ulama, yang pertama kenapa disebutkan ilmu dulu sebelum rizki, karena dengan ilmu tersebut ya, jenengan bisa mendapatkan rizki yang baik.
Seseorang tidak akan mungkin mendapatkan rizki yang baik kecuali dengan ilmu. Ya, kadang dia cari sana sini ternyata tidak dilandasi dengan ilmu. Ya, akhirnya apa? Ternyata rizki yang dia dapatkan adalah rizki yang bukan thayyib, ya, tapi sayyi, rizki yang jelek, rizki yang buruk. Betapa banyak orang yang berpikiran apa? Yang penting bekerja menafkahi anak istri, ya, dengan apa namanya, dalih itu juga sebuah apa namanya, ibadah, ya, dengan dalih sebuah apa, ibadah. Padahal yang pertama kali yang dituntut adalah kita mengerti apakah rizki tersebut itu thayyib ataukah tidak. Maka dengan ilmu, ya, di pagi hari kita akan mencari rizki, kita bisa membedakan, oh ini rizki yang thayyib, oh ini rizki yang jelek. Nah, kemudian yang kedua, rizqan thayyiban, ya, minta rizki yang baik. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Nah, dan dengan ilmu yang bermanfaat pula, ya, kita akan mendapatkan apa, bisa beramal, ya, kemudian mudah-mudahan amalan tersebut, ya, dengan ilmu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah setiap pagi nggih ini doa ini ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, kemudian perkara yang kedua, ya, ini biar selesai ya satu malam. Perkara yang kedua, mahabbatuhu, ya, kewajiban kita dalam apa, menanggapi perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mahabbatuhu, mencintai perintah-perintah tersebut. Setelah yang wajib yang pertama mengilmui, ya, perintah-perintah tersebut, perkara yang kedua adalah mencintainya. Ya, kira-kira semua perintah Allah Subhanahu wa taala sudah jenengan lakukan atau belum? Semuanya belum, ya. Minimal apa? Hadirkan rasa cinta terhadap amalan-amalan tersebut, ya. Tahu, oh ini ada perintah ini, ya saya cinta dengan perintah tersebut, tapi apa, belum bisa apa, mengamalkannya, belum bisa apa namanya, mempraktekannya. Ya, saya senang kalau saya kemudian nanti bisa naik haji, ya, saya senang kemudian kalau saya mungkin zakat seperti ini ya, yang minimal apa, mencintai perintah-perintah tersebut. Wal kufru man karahahu liqalihi sallallahu alaihi wasallam dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Kemudian membenci, ya, orang-orang yang membenci perintah-perintah tersebut, ya. Jadi kita harus punya rasa benci terhadap orang-orang yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, walaupun rasa benci itu tidak harus kita tuangkan dalam perbuatan. Contohnya membenci orang-orang kafir, ya, kan tidak harus kita melawan mereka, membunuh mereka, tidak boleh, ya. Sifat cinta, rasa cinta tadi dan rasa benci yang jenengan hadirkan itu sudah cukup dihitung sebagai ibadah. Seneng nggak Bapak Ibu? Seneng, ya. Rasa cinta terhadap syariat, rasa benci terhadap orang-orang yang membenci syariat itu sudah dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa senangnya, ya, seorang mukmin, seorang muslim yang mengilmui agama ini, ya, hanya dengan rasa saja dia sudah bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ada orang-orang yang turun ke jalan, ya, mereka juga asalnya ingin mendapatkan pahala. Ya, orang yang turun ke jalan ini dan itu, mereka ingin pahala, ya. Lah kita walaupun mungkin tidak ikut turun ke jalan, ya, mengekspresikan kebencian kita gitu, ya, tapi kita sudah hadirkan rasa benci itu, mungkin bisa jadi
pahala yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada orang-orang yang turun di situ. Nah, bahkan mungkin bisa sebaliknya, orang-orang yang turun ke jalan mengekspresikan kebenciannya tidak mendapatkan pahala, bahkan murka. Dan kita yang hanya dengan rasa cinta kita, rasa benci kita, justru malah mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ini nasihat azim ghazirah, besar, agung, dan syarat dengan apa? Manfaat yang sangat luar biasa. Dan orang-orang yang membenci syariat Allah, ya, kufur, amalan-amalan mereka akan binasa. Hati-hati. Ya, kalau belum bisa mengamalkan, ya misalkan masalah cadar ataupun yang lainnya, celana cingkrang, minimal jangan benci, karena membenci syariat Allah bisa menghapus amalan-amalan yang sudah kita lakukan, bahkan bisa derajatnya apa? Sampai kekufuran. Waliyadzubillah. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Mereka itu dengan sebab benci terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa ahbata a'malahum. Dengan sebab benci tadi, amalan yang sudah mereka kerjakan kemudian apa? Hangus, hancur. Ahbata a'malahum. Fa aktsarun nas lam yuhibba atau lam yuhibb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal abghadahu. Kebanyakan manusia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mencintainya, bahkan memurkainya, memarahinya. Wa abghadha ma ja'a bihi, bahkan membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau arafa anna Allah anzalahu, walaupun dia paham kalau itu diturunkan oleh Allah. Kebanyakan kaum muslimin, kata beliau di sini, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka mengetahui kalau itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Ya, kalau daging, segumpal daging itu benar, maka seluruh tubuh kita pun benar, ya, amalan jawarih kita pun benar. Tapi sebaliknya, kalau segumpal daging itu salah, ya maka amalan yang kita lakukan pun menjadi salah, yaitu apa? Qalb, ya. Ada yang mengatakan qalb itu jantung, ya, bukan hati, ya. Qalb itu artinya jantung. Nah, walihada yanbaghi 'alal muslim an yu'ammira qalbahu daiman wa abadan bi muhabbatillahi azza wajal. Oleh karena ini, senantiasa seorang muslim memenuhi hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan cinta syariat yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Dan semua itu tidak akan terwujud, ya, kecuali meninggalkan cinta selain daripada keduanya, ya, meletakkan semua cinta, ya, di bawah dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Istri, anak, ya, keluarga, harta, ya, bahkan ini sebab seseorang akan apa? Penuh di dalam dadanya, di dalam dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meletakkan itu semuanya, cinta kepada dunia, ya, anak, istrinya, hartanya, di bawah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jenengan pengen tahu seberapa besar cinta jenengan kepada Allah dan Rasulnya? Pertama, lihat kondisi jenengan ketika sholat. Ya, lihat kondisi jenengan ketika sholat. Dijelaskan oleh sebagian ulama, salah satunya di kitab Umdatul Ahkam, ya, di Syarah Taisirul Alam dari Syarah Umdatul Ahkam. Di situ dijelaskan salah satu ciri orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah khusyuk di dalam sholatnya. Berarti sebaliknya, ya, orang yang ketika sholat tidak khusyuk, ya, berarti apa? Bermasalah cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah,
Dan namanya cinta itu ya keimanan kita ya kadang naik turun ya. Pernah merasakan pada saat jenengan itu rasanya khusyuk sekali ya, tapi kadang rasa kayaknya sholat kali ini kok hambar ya, itu wajar dialami oleh seorang manusia. Nah, yang terpenting kita berusaha untuk memakmurkan hati kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'malu ala taqwiyati hadzal mahabbah fi qalbihi wa tawsi'i masahatiha. Ya, salah satu penguat ya supaya kita semakin cinta kepada Allah, meluaskan cinta kita adalah kita berusaha mencintai amalan-amalan saleh, mencintai sholat, cintai puasa, ya, cintai kebaikan-kebaikan yang ada, ya minimal cinta dulu. Pokoknya ada kebaikan-kebaikan, kita senang, ya senang dulu, ya. Termasuk kalau ada orang Muslim, ya misalkan ketemu dua orang Muslim ini, yang satu sudah kenal sunnah, yang satu belum. Dua-duanya kita sama-sama cintai ya, karena dia menyandang predikat seorang Muslim. Tapi kecintaan jenengan kepada yang sudah kenal sunnah harusnya apa? Lebih. Kenapa? Bukan cinta sama pribadi orangnya, tapi cinta karena dia mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan sunnah-sunnah nabinya. Memilih pekerja ya, yang satu Muslim, satu kafir, pilih yang Muslim. Kok sama-sama Muslim, pilih yang sudah kenal sunnah. Itu salah satu penyubur cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala imana. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi sesuatu karena Allah, menahan sesuatu juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, awthaqu ura al-iman al-hub fillah wal bughdhu fillah. Kekuatan ataupun tali yang paling kuat ya, tali yang paling kuat ya, ikatan yang paling kuat seorang untuk mengikat keimanannya adalah cinta karena Allah dan juga benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian perkara yang lain yang disampaikan oleh beliau melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa ya, supaya kita semakin cinta kepada perintah-perintah Allah adalah berdoa. Mudah-mudahan doa ini kita hafal ya. As'aluka hubbuk ya, Allahumma ini as'aluka hubbuk, ya Allah sungguhnya aku memohon kepadamu cintamu ya. As'aluka hubbuka wa hubba man yuhibbuk, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan-amalan yang mendekatkan diriku kepadamu ya. As'aluka hubbuka, kemudian yang kedua wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, supaya jenengan hatinya dipenuhi rasa cinta terhadap perintah-perintah Allah, mencintai orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan dicintai orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik ya. Ada 3. Ya Allah, aku memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan juga cinta terhadap amalan yang mendekatkan diri kepadamu. Nah, azan dulu. Fadhal. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna birallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sebab seorang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala
ataupun agar dirinya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah berdoa ya dengan doa tadi ya. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik ya. Kalau bisa dihafal nggih. Terus sudah hafal nih. Allahumma inni as'aluka hubbak ya wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, atau hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, dan doa-doa yang lainnya. Ini bisa jenengan lihat di doa-doa, insyaallah jenengan hafalkan. Ada beberapa perkara kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam seorang mendapatkan cinta kepada Allah ataupun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dan mentadaburinya. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah-sunnah ya. Jadi mengerjakan sunnah itu salah satu sebab jenengan cinta kepada Allah dan jenengan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang bahkan tidak pernah mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kadar itulah yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dawamu dzikrihi ala kulli hal, senantiasa berzikir dalam setiap keadaan. Kita perhatikan ustaz-ustaz kita, masyayikh kita, duduk, berdiri, jalan, di mobil zikir terus, kecuali kalau ngobrol astagfirullah, astagfirullah. Kalau ditanya jawab, nanti zikir lagi. Telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, hayyakallah, wayyakallah, ahsanallahu ilaikum. Itu yang harus kita tiru. Sebelum ngomong itu doa terus, hayyakallah, semoga Allah memanjangkan umurmu, bayyakallah, ahsanallahu ilaikum, barakallahu fik. Itu masyayikh itu seperti itu, asatid kita seperti itu. Duduk itu kalau nggak ngomong nggak ngalamun. Kalau kita kadang duduk sebentar ngalamun ya. Para asatid itu astagfirullah, astagfirullah. Kalau ditanya baru ngobrol lagi. Kalau nggak ngobrol, astagfirullah. Kita itu kayaknya jauh sekali ya dari. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa berzikir. Itulah bentuk cinta kita kepada Allah ya. Fan nasibuhu minal mahabbah, ini yang menjadi perkara yang sangat penting harus kita perhatikan. Maka persentase cinta dari Allah ataupun kita kepada Allah ala qadri nasibihi min hadza dzikr, sesuai dengan banyak dan sedikitnya zikir kita ya. Ukuran cinta kita kepada Allah itu dilihat dari seberapa banyak zikir kita kepada Allah. Ukuran cintanya Allah kepada kita sesuai dengan apa? Zikirnya kita kepada Allah. Ya ketahuan Pak ya. Ketahuan, wah ternyata ya saya ini ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Nama-namanya hafal ya. Kalau tidak hafal minimal pernah dengar, pernah baca, pernah paham ya. Kalau dengar nama ini misalkan artinya ini ya. Kalau hafal kayak anak-anak itu masya Allah ya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus ini. Tapi kadang malu Pak ya, sudah tua Allah Ar-Rahman. Tapi itulah wasilah untuk apa? Mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau malu ya hafalkan di kamar sambil tutupan, sambil nyetel itu ya. Nyetel apa Bi? Rahasia ya. Ternyata sedang nyetel apa? Asmaul Husna. Itulah wasilah kita supaya kita cinta kepada Allah dan Allah pun mencintai kita. Kemudian mengingat-ingat kebaikan yang Allah berikan kepada kita ya. Kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita diingat-ingat. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, orang yang sibuk mengingat Allah ya, ataupun yang pertama, orang yang sibuk beramal soleh, pasti dia tidak akan apa? Sibuk untuk bermaksiat. Orang yang sibuk mengingat Allah, dia pasti tidak akan banyak mengingat manusia. Artinya apa? Orang yang tidak beramal soleh pasti terjerumus dalam kemaksiatan lebih banyak. Orang yang jarang zikir
pasti banyaknya apa? Ghibah, mengingat manusia. Itu keadaan seorang muslim. Kemudian yang paling ajabnya kata beliau, inkisarul qalbi bi kulliyatihi baina yadillah. Inkisarul qalbi itu apa ya? Pecah hatinya. Apa pecah hatinya Pak bahasanya? Bahkan di sini beliau mengatakan walaysa fit ta'bir an hadzal makna. Tidak ada ungkapan yang bisa kita ungkapkan dari makna ini. Jenengan benar-benar menghambakan diri kepada Allah seperti anak kecil yang meminta kepada orang tuanya, benar-benar pecah hatinya ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibarat yang bisa beliau ungkapkan katanya. Sangkin apa? Jenengan bisa ekspresikan sendiri gitu ya. Bagaimana jenengan itu ketika berdoa benar-benar seperti anak kecil yang menangis merengek, hatinya pecah minta kepada Allah. Ya. Kalau seperti ini luar biasa, ya. Dan yang berikutnya adalah khulwah. Khulwah itu jenengan cari waktu khusus ya, kemudian berdua-duaan dengan Allah. Istri tidak tahu, anak tidak tahu. Kira-kira waktu yang pas kapan? Tidak ada orang yang tahu kecuali jenengan sama Allah itu ya. Ya, malam paling ya Pak ya. Malam-malam ketika semuanya tertidur lelap ya, khulwah berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada waktu-waktu yang sangat indah untuk khulwah itu ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya, dibikin masjid itu dibikin sekat-sekat gitu ya. Waduh, itu Pak, khulwah, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mendatangkan cinta ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya duduk dengan orang-orang soleh di majelis ilmu. Dan yang terakhir adalah menjauhi segala sebab yang memalingkan seorang dari memalingkan hati seorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kegiatannya, kalau ini kok bikin tambah lalai gitu ya. Oh, ternyata setelah saya mengikuti event-event ini itu bukan tambah taat tapi tambah maksiat, berarti harus dihentikan. Kata beliau, inti dari semua itu adalah dua perkara, isti'dadur ruhi li hadza sya'n wa infitahu 'ainil basirah billahi at-taufiq. Menyiapkan raga kita ya, menyiapkan raga kita untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan membuka mata hati kita supaya bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perkara yang berikutnya, yang ketiga, yang pertama tadi apa Pak? Mengilmui ya apa yang Allah perintahkan. Yang kedua mencintainya. Dan yang ketiga adalah al-azmu 'alal fi'li, azam yang kuat, tekad yang kuat untuk mengamalkannya. Banyak orang yang sudah paham ya kalau itu perintah Allah, banyak orang yang sudah tahu kalau itu perintah Rasulullah SAW, banyak orang yang sudah cinta dengan perintah-perintah itu ya, baik perintah Allah dan Rasulnya, tapi karena azamnya itu kecil, sedikit, akhirnya tidak jadi mengamalkan ya. Sering seperti itu, dia sudah tahu ini bagus, saya cinta ibadah ini, tapi azamnya kurang. Azam itu apa? Tekad ya, tekadnya kurang. Kata beliau, wa kasirun minan nas arafa wa ahabba. Banyak dari manusia sudah paham, sudah cinta dengan perintah tersebut. Walakin lam ya'zam, tapi dia tidak punya tekad yang kuat. Khaufan min taghayyuri dunyahu, takut kalau apa? Dunianya berubah. Ya, takut kalau dunianya berubah. Ada seorang kiai misalkan sudah tahu itu perintah Allah,
setelah diskusi misalkan sudah tahu itu sunnah Rasulullah SAW, ya, bahkan sudah mencintai amalan tersebut, tapi mau mengamalkan takut kalau pendukungnya ya bubar. Akhirnya apa? Azamnya yang tadinya menggebu-gebu turun apa tidak? Turun. Yang tadinya sudah saya harus mengamalkan ini, tapi takut dunianya berubah, akhirnya turun azamnya, akhirnya tidak jadi mengamalkannya. Maka Rasulullah SAW membimbing kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka tsabat fil amri, ya, Allahumma inni as'aluka tsabat fil amri, ya, wa azimata ala rushdi. Allahumma inni as'aluka tsabat fil amri wal azimata ala rushdi. Ya Allah, saya mohon kepadamu sabat, kokoh, ya, istiqomah dalam melakukan perintah-perintah Allah, wal azimah, dan tekad yang kuat untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah ngaji bertahun-tahun, sudah tahu itu baik, sudah senang dengan perbuatan itu, tapi tekadnya kadang lemes gitu ya. Akhirnya kita tidak bisa mengamalkan amalan tersebut, ya. Kadang semangat di awal gitu ya, kalau bahasa kita Bang, anget-anget titik-titik ayam gitu ya. Angetnya pas di awal saja, ya. Tidak sabat, tidak istiqomah, ataupun sudah berusaha istiqomah tapi kemudian apa? Lemes, ya, tidak ada yang mendukungnya, tidak ada yang menyupportnya, apalagi yang di belakang misalkan bertentangan gitu ya. Maka kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala azimah ala rushdi, semangat di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, wa hatanil kalimatani huma jima'ul falah wa ma utiyal abdu illa min tadyi'iha aw tadyi'i ahadihima. Dua perkataan tadi, ya, yaitu apa? Sabat fil amr, istiqomah dalam segala urusan, kemudian yang kedua semangat dalam mengamalkan, itu adalah kunci kesuksesan, ya. Bahkan itu kunci sukses bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Orang kalau kerja Pak, jenengan mendatangkan karyawan gitu misalkan ya, karyawannya itu misalkan pertama istiqomah, ya, terus kerja, kemudian setelah kerja beberapa hari atau beberapa minggu ternyata lemes, ya, aduh, kayaknya karyawannya kok lama-lama dilihat-lihat apa? Lemes, nggak bergairah, nggak semangat kerjanya. Akhirnya yang tadinya mau dinaikkan jabatannya malah diturunkan, bisa jadi, ya. Ini kunci kesuksesan di dunia, di akhirat itu dua ini. Selain terus, ya, di atas pekerjaan tersebut, juga apa? Terus untuk bersemangat, ya. Semangat penting, disiplin, ya. Kalau dua-duanya tidak ada, ya, satu di antara keduanya atau dua-duanya, maka tidak akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Ini kata beliau Syekh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, si banyak ini, cukup ya? Rampung. Bersambung ya. Nah, berarti baru berapa ini? 3 ya? Baru 3 ya. Tidak tahu kapan dilanjut, tapi mudah-mudahan ya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ketika dihadapkan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban yang pertama adalah mengilmui, ya, apapun itu. Baca Quran, saya ilmu tentang Quran gimana? Terus gali, ya, mendatangkan ustadz ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah mencintainya.
Dan yang ketiga adalah azam yang kuat, ya, tekad yang kuat untuk mengamalkannya. Karena kalau tidak ada ini, tidak ada azamnya, sudah punya ilmunya, sudah cinta amalannya, tapi melempem, tidak bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.